Shalom saudaraku, selamat bergabung bersama saya, Brother Tony, di mana di dalam renungan rohani ini, di seri yang kedua, saya angkat satu tema, sisi gelap rohaniawan gereja. Renungan ini khusus saya peruntukkan sekali lagi untuk orang Kristen. Semoga kita bisa saling melengkapi di dalam pengenalan kita akan Tuhan, tetap minta pimpinan Roh Kudus, dan saudara juga bisa men-sharingkan dengan Bapak Pendeta saudara, ataupun juga dengan teman komsel saudara agar pengertian saudara bisa lebih dalam lagi. Tentunya seri yang kedua ini ada hubungannya, sangat erat hubungannya dengan seri yang pertama. Memang renungan rohani ini saya buat berseri karena saya ingin secara perlahan-perlahan memberikan kepada saudara suatu gambaran yang cukup jelas, semakin lama semakin jelas. Semoga bisa membantu saudara lebih mengenal Tuhan. Di seri yang pertama saya angkat satu tema, tanpa Yesus bisakah saya menjadi orang baik? Mari saudara kita mulai masuk di dalam pembahasan seri yang kedua ini, yaitu sisi gelap rohaniawan gereja. Saudara kita baca dulu di dalam Yeremia pasal 17 ayat 9 dan 10 mengatakan betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Hati sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, dan seterusnya. Saudara, menurut saya kita sebagai manusia, di dalam hati kita ada satu bagian yang sangat-sangat kita secara pribadi tidak akan mungkin bisa mencapai titik itu, di mana titik itu yang boleh saya katakan adalah sisi gelap kita. Siapapun kita manusia tidak akan mungkin sampai pada titik gelap itu, yaitu yang paling gelap, di mana kita tidak akan mungkin bisa mengenali diri kita sendiri. Di sini dikatakan betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Ini berarti dikatakan hanya Tuhan yang dapat menolong kita untuk mengerti, mengenal, melihat. Hanya terang Tuhan yang bisa membantu kita melihat sisi gelap kita yang paling dalam itu. Saudari, seri pertama saya katakan dengan adanya akal budi maka tidaklah heran manusia dapat melahirkan norma-norma agama sendiri. Kita tahu Alkitab sudah banyak mengajarkan kepada kita bagaimana agar hidup kita kembali kepada kehendak Tuhan. Tapi kadangkala kita masih saja menurut pertimbangan kita, menurut penilaian kita. Misalkan saudara, pada saat kita sudah menjadi Kristen, misalkan kita masih merokok, tentu mungkin kita tidak akan senang, tentu hati kita merasa tidak ada sepertinya damai sejahtera pada saat seorang pengkhotbah atau hamba Tuhan, pendeta mengatakan kita sebagai orang Kristen harus menjaga diri kita, kesehatan tubuh kita, dan jangan merokok. Nah, pada saat kita mendengar khotbah seperti ini, tentu saat kita tidak ingin mau melepaskan ikatan dari rokok, mungkin kita akan berkata, ya sebenarnya boleh apa tidak sih kita merokok? Kan Alkitab tidak mengajarkannya demikian. Nah, sebenarnya mungkin boleh saja, asalkan. Nah, jadi asalkan seperti itu adalah suatu hal tanpa sadar kita berdasarkan akal budi kita. Kita melahirkan hukum-hukum agama, norma-norma agama yang menurut kesukaan diri kita sendiri. Saudara, inilah kelemahan kita yang mungkin sebagian besar kita tidak tahu. Itu hanya sebagai salah satu contoh saja. Mari kita lihat, coba kita renungkan lebih dalam lagi. Saudara, jika pengenalan kita akan Tuhan sangatlah dangkal, mungkinkah kasih kita akan Tuhan itu bisa sangat dalam? Saya ulangi, kalau pengenalan kita akan Tuhan sangat dangkal, mungkinkah kasih kita akan Tuhan bisa sangat dalam? Jika kita tidak terlalu peduli membereskan segala hal-hal yang masalah-masalah kecil yang sebenarnya sudah mulai menghalangi, mengganggu hubungan kita dengan Allah, bagaimana mungkin kita dapat mengatakan kita punya hubungan yang erat dengan Allah, punya hubungan yang intim dengan Allah? Ada suatu ungkapan
Janganlah pakai penggaris kita untuk mengukur orang lain, pakailah penggaris kita untuk mengukur diri sendiri. Inilah saatnya untuk kita jangan dulu mengkritik orang lain, jangan dulu menghakimi orang lain. Dia itu begitu, dia itu orang Kristen yang main-main, Kristen KTP. Jangan saudara, mari kita pakai penggaris kita untuk mengukur diri kita sendiri. Tetapi saudara, di sini saya ingin ingatkan, ingin bagikan, ingin sharekan kepada saudara. Tetapi jika kita ingin mengukur seberapa dalam gelapnya hati kita, hanyalah Tuhan yang sanggup menolong kita. Biarlah Tuhan yang menguji hati kita. Biarlah Tuhan yang menuntun kita untuk mengenal sisi gelap hati kita. Saudara, bisakah kita melihat sisi gelap hati kita? Perhatikan ayat ini. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saudara, setiap kita pernah melewati masa krisis kerohanian. Krisis kerohanian ini yang saya pakai istilah kata itu sisi gelap kita. Gereja pun tidak lepas dari melewati masa sejarah kegelapan. Saat gereja saling menyerang dalam hal keteologian. Kita tahu di dalam sejarah gereja saat itu saling menyerang satu dengan yang lain. Bahkan tanpa segan-segan bisa saling membunuh. Kadangkala kita merasa sudah benar. Ya, tapi ada suatu pertanyaan yang aneh sekali. Mengapa saat kita merasa sudah menemukan kebenaran tapi kita tidak bisa saling menghargai satu dengan yang lainnya? Inilah mungkin suatu kegelapan sisi kerohanian kita, di mana sudah merasa benar dari orang lain, tapi kita sudah mulai secara tidak langsung tidak bisa saling menghargai satu dengan yang lain. Saudara, apa yang saya ingin sharekan kepada saudara yaitu pengalaman rohani saya, di mana mungkin saja pengalaman ini juga bisa saudara pernah saudara alami. Nah, saya berharap lewat sharing ini, lewat krisis rohani yang pertama yang saya lewati, bisa juga membantu saudara mulai merenung lebih dalam lagi. Saudara, di krisis rohani yang pertama ini, sebenarnya saya tidak mengetahui sama sekali bahwa saya ada di dalam krisis rohani. Karena saat itu saya menjadi orang Kristen yang sangat-sangat sungguh-sungguh. Kelas 2 SMP, sekalipun dari kecil saya dibawa oleh orang tua saya ke gereja, saya sudah menjadi Kristen sejak dari kecil. Tapi kelas 2 SMP, saya menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. 1 jam setiap hari berdoa, 1 jam setiap hari untuk baca Alkitab. Hampir setiap hari pergi ke gereja. Tapi saudara, saat saya merasa pengenalan saya akan Tuhan semakin bertambah, semakin kuat iman saya, semakin menggebu-gebu hati saya melayani Tuhan. Di saat itu, saya sepertinya menjadi orang yang sangat-sangat sebal sekali melihat orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh. Saya menjadi orang Kristen yang kritis, suka mengkritik orang lain, mengkritik pendeta, selalu melihat pendeta dari sisi yang negatif saja, dari sisi yang tidak baik. Saudara, kapan saya mulai menyadari bahwa sebenarnya saya ada di dalam suatu krisis rohani? Yaitu di saat seperti itu, saya juga sangat frustasi. Karena hidup rohani saya juga banyak yang tidak benar, saudara. Istilah kata tahu teori, tapi praktiknya tidak bisa. Bisa kritik orang lain, tapi tidak bisa melihat kelemahan diri sendiri. Di saat inilah saya baru menyadari bahwa saya ada di dalam suatu krisis rohani. Di kondisi ini seringkali iman saya dikuatkan, tapi seketika lemah lagi. Terus berulang tanpa sadar. Sekitar 20 tahunan menjadi orang Kristen. Dan akhirnya saya pada saat itu juga, saudara, di krisis ini mulai meninggalkan yang namanya segala kegiatan-kegiatan gereja. Saya mulai malas, saya mulai tidak bergairah yang namanya tentang gereja. Tapi tetap saya menjadi orang Kristen. Tapi Kristen yang mandiri, yaitu doa sendiri, baca Alkitab sendiri. Jadi memisahkan diri dari gereja. Nah, di kondisi yang ketiga ini, saudara, sepertinya
saya tidak ada masalah kerohanian. Saya menjadi orang Kristen yang kembali lagi bergairah sama gereja. Saya mulai bisa menerima keadaan orang lain. Saya mulai juga tidak mengkritik orang lain. Saya mulai merasa rohani saya mulai pelan-pelan baik lagi. Bahkan akhirnya saya menjadi hamba Tuhan, saya sekolah kitab, saya menjadi rohaniawan gereja, menjadi pendeta. Tapi di kondisi ini ternyata saya menemukan suatu hal lagi, yaitu secara perlahan hilang gairah saya ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ada sesuatu yang di dalam hati saya itu sepertinya saya kehilangan keintiman dengan Tuhan. Seperti ada sesuatu kehilangan. Sepertinya saya seringkali berkhotbah, tapi saya merasa tidak ada di dalam khotbah saya. Artinya saya menjadi orang, saya termasuk hamba Tuhan yang saya merasa diri saya itu sungguh-sungguh mempersiapkan firman Tuhan. Tetapi setelah berkhotbah saya merasa kok saya tidak ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Artinya hidup saya kok sepertinya tidak nyambung dengan Tuhan. Saudara, di dalam pergumulan itu juga saudara, saya terus merenung sebenarnya apa yang sedang terjadi di dalam kondisi kerohanian saya. Hingga saya renungkan ayat ini saudara, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saudara, karena kita orang Kristen, seringkali kita mendengar khotbah, seringkali pendeta mengatakan kita adalah anak-anak terang. Saudara, Alkitab mengatakan kita adalah anak terang. Apa yang terpikir oleh kita? Mungkin kita akan berpikir, ya karena dosa saya sudah diampuni. Saya sekarang menjadi Kristen. Minimal moral saya sekarang sudah mulai lebih baik dari yang dulu. Tapi saudara, pernahkah kita berpikir, orang di luar Kristen pun dapat juga mempunyai moral baik? Lalu kemudian kita berkata, saya sekarang mengetahui kehendak Allah. Pada saat saudara bilang, saya anak terang, saya mengetahui kehendak Allah. Coba mulai kita berpikir, kita mengetahui kehendak Allah sampai selevel apa saudara? Sampai selevel tahu berdoa untuk makan, tahu harus ke gereja, tahu harus melayani di gereja. Hanya ke selevel itu kita tahu tentang kehendak Allah. Saudara, dengan akal budi pun, siapapun itu manusia, baik dia orang Kristen maupun bukan orang Kristen, mereka pun sebenarnya bisa dapat mengetahui tentang Allah. Saudara, di ayat ini di 2 Korintus 4 ayat yang 6 mengatakan Allah telah berfirman, dari gelap akan terbit terang. Terangnya akan bercahaya di hati kita. Yesus berkata, anak manusia itu datang untuk memberi hidup. Kalau ayat itu mengatakan anak manusia itu datang untuk memberi hidup, nah itu berarti sebelum anak manusia itu datang, Yesus datang, kita belum mempunyai hidup. Yohanes mengatakan hidup itu terang manusia. Berarti sebelum Yesus datang, kita belum mempunyai hidup dan juga belum mempunyai terang dari Tuhan. Berarti kondisi kita adalah kita tidak dipimpin oleh terang Tuhan. Jadi selama hidup kita tidak dipimpin oleh terang Tuhan, maka sebenarnya kita sedang dipimpin oleh terang kita sendiri. Ini maksud ayat ini saudara. Dan terang Tuhan pasti akan menuntun kita masuk di dalam kemuliaan Allah. Yaitu di dalam seri yang pertama saya katakan apa itu masuk di dalam kemuliaan Allah. Artinya hidup kita kembali kepada kehendak Allah. Saudaraku kekasih yang di dalam Tuhan, ayat ini juga mengatakan bahwa bangsa Israel, bangsa yang dipilih Tuhan, begitu giatnya mereka melayani Tuhan. Tetapi Paulus mengatakan mereka tanpa pengertian yang benar. Mereka berusaha mengenal kebenaran, mereka tidak ingin berusaha untuk mengenal kebenaran Allah. Melainkan mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Roma 10 ayat 1-3. Mengapa kita suka ke gereja? Mengapa kita suka melayani di gereja? Mungkin karena kita adalah orang yang suka bergaul. Mungkin juga karena kita adalah orang yang sedang mencari gambar diri kita. Kita kepengen dihargai orang lain. Kita kepengen punya nilai hidup kita. Dan mungkin juga karena jiwa sosial kita tinggi. Karena kita adalah tipe orang yang suka membantu orang lain.
Saudaraku, apakah kita tahu bahwa ini semua adalah bagian hanya karena terang kita sendiri? Ataukah memang kita sudah berjalan di dalam kebenaran Tuhan? Perhatikan ayat ini saudara. Ini tentang kisah di mana seorang ahli Taurat mengatakan, Tuhan benar katamu, dia itu Esa. Ahli Taurat ini bercakap dengan Yesus, berdialog dengan Yesus. Mungkin saja dia juga adalah orang yang sudah melihat Yesus melakukan mujizat. Perhatikan Yesus berkata apa? Wah, sungguh bijaksana jawabanmu itu. Ya, Yesus berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Markus 12 ayat 32-34. Bayangkan seorang ahli Taurat yang langsung berdialog dengan Yesus. Tapi Yesus katakan, sekalipun dia kelihatannya saudara, dia sepertinya mengerti kehendak Tuhan. Tapi dikatakan kata Yesus apa? Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Saudara, mungkin saja kita bisa menjadi orang yang merasa dekat dengan Allah, tapi belum tentu benar-benar ada di dalam kerajaan Allah. Kita sebenarnya tidak jauh dari kerajaan Allah. Belum benar-benar ada di dalam kerajaan Allah. Karena kalau hidup kita benar-benar ada di dalam kerajaan Allah, itu berarti hidup kita juga mau seturut kehendak Allah. Kita mau sungguh hati dipimpin oleh Allah. Kita mau hidup kita semuanya, rencana kita sesuai dengan Allah. Tapi siapa yang bisa tahu, siapa yang bisa menyadari hal ini? Bahwa sebenarnya kita belum ada di dalam kerajaan Allah. Kita baru hanya dekat dengan kerajaan Allah. Saudara, setelah merenungkan ayat-ayat firman Tuhan di atas itu, saya mengambil suatu kesimpulan. Sebagai rohaniawan gereja, sebagai pendeta, ya, besar kemungkinan saya bisa memiliki wahyu tentang kebenaran firman Allah. Tuhan membukakan wahyunya tentang kebenarannya kepada saya. Tetapi saudara, jika hidup saya tidak mau dipimpin dan tidak mau diubah oleh Roh Kudus, maka semuanya itu hanya sebatas pengetahuan tentang Allah yang bisa saya dapat dengan akal budi saya. Sebab tanpa Roh Kudus pun manusia bisa pintar beretorika tentang Allah. Hal ini mungkin saja menjadi sisi gelap saya sebagai rohaniawan gereja. Inilah yang akhir saya menyadari. Inilah masalah yang sangat kronis yang saya alami. Saya melihat, saya merasa tahu tentang Allah. Saya merasa sudah mendapat wahyu tentang kebenaran Allah. Tapi saya lupa, hidup saya tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Maka sekalipun itu wahyu, tapi kemudian wahyu itu hanya menjadi sebatas pengetahuan saja. Saya menjadi orang yang pintar berkhotbah saja. Demikian juga sebaliknya kita sebagai jemaat. Saudaraku, jika saudara sudah mendengar khotbah dari seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, Tuhan memakai dia, hamba Tuhan itu, memberikan wahyu kebenaran firman-Nya kepada dia. Dan saudara sebagai jemaat dengar khotbah, sekalipun hari itu saudara dengar khotbah adalah benar-benar wahyu kebenaran firman Tuhan. Tetapi kalau saudara pun tidak ingin dipimpin oleh Tuhan, tidak ingin dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, maka kebenaran itu pun hanya sebatas menjadi pengetahuan tentang Alkitab saja. Saudara juga hanya tahu tentang Alkitab, mungkin menjadi pandai beretorika tentang firman Tuhan. Datang waktunya orang tidak akan memalingkan telinganya kepada kebenaran. Mengapa selera hidup kita mudah terbawa zaman? Pada saat ini, akhir zaman, banyak orang memalingkan telinganya dari kebenaran. Mengapa saudara? Karena kita sudah terlalu cinta pada dunia ini. Karena terlalu cinta pada dunia ini, maka di hari-hari yang sangat sukar ini, hari-hari yang serba sulit di masa pandemi ini, di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5, di hari-hari yang sukar ini manusia sangat mencintai dirinya sendiri. Saudara, ketika kita mengasihi dunia, maka kasih kita akan Allah tidak ada. Ini di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Ibadah kita menjadi ibadah yang hanya rutinitas, tapi kualitasnya tidak ada.
Saudara, mungkin kita menjadi orang yang ke gereja karena kebiasaan saja. Karena ada masalah hidup, maka kita ke gereja. Karena ingin mengisi waktu luang, maka kita ke gereja. Karena ingin sesuatu, mencari jodoh, kedudukan, kita ingin datang ke gereja. Karena ingin menambah ilmu pengetahuan tentang Alkitab, kita pergi ke gereja. Kualitas ibadah kita, saudara, menjadi tidak ada. Ini arti dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Siapa yang bisa melihat isi dalam hati kita? Siapa yang bisa melihat isi gelap? Sisi gelap isi hati kita. Sekali lagi, janganlah pakai penggaris kita untuk mengukur orang lain. Pakailah penggaris kita untuk mengukur diri sendiri. Tapi ketika kita ingin tahu seberapa dalam gelapnya hati kita, biarlah Tuhan yang menguji kita. Biarlah Tuhan yang memimpin kita. Di seri yang ketiga, saya akan bahas tentang percaya Yesus tapi tidak masuk surga. Maukah Anda? Semoga saudara tetap bisa bergabung bersama saya di seri ketiga. Dan bagikan renungan ini, sharekan renungan ini dengan saudara seiman yang lain. Semoga juga menjadi berkat buat mereka. Tuhan menolong setiap kita. Roh Kudus memimpin setiap kita. Tuhan memberkati saudara. Amin.